Gedung tinggi fondasinya harus kuat, menancap ke dalam dan tak terlihat. Jika ujian hidupmu kelam dan pekat, anggap saja agar kelak kau tinggi mencuat. Alam semesta tidak diam untuk setiap harga yang kau bayar lewat air mata dan keringat. Tiap tetesannya adalah bibit yang akan menjulang tinggi, mengganti rugi semua lelahmu. Tak masalah jadi orang yang biasa-biasa saja. Tidak kaya, tidak miskin, tidak cantik, tidak jelek, tidak punya jabatan, namun tidak pula terlupakan. Tidak genius, tidak pula bego-bego amat. Menjadi biasa-biasa saja itu juga indah. Yang masalah itu adalah tidak terbiasa menjadi orang. Sumber daya paling berharga adalah waktu. Jika hari ini kau bangkrut lalu dipecat, besok kau bisa memulai lagi. Sederhana saja cara membuktikannya. Jika umurmu bisa dijual setahun, berapa kau mau menjualnya? Tak apa rasa lelah hingga ke tulang. Untuk tempat yang kita sebut pulang. Hidup ini memang soal tualang. Bukan soal siapa kalah siapa menang. Mudahkanlah urusan orang. Ini akan berdampak pada mudahnya urusanmu di kemudian hari. Entah dengan cara apa, entah lewat tangan siapa. Tidak 1-2 kali kita menyaksikan ini dalam hidup. Tak ada yang sempurna. Sempurna tampan dan cantiknya, tak ada. Sempurna kepintaran, kekayaan atau akhlaknya, tak ada. Jika mencari yang serba sempurna, takkan ada. Sampai bumi berubah bentuk jadi 5 oktahedron, takkan ada. Kalaupun ada, hanya dalam khayalan dan manusia dewasa paham. Terlena dalam khayalan amat menyakitkan. Boleh jadi Sang Maha Pasti menciptakan kata tapi untuk mengingatkan manusia bahwa kesempurnaan memang bukan berada di dunia ini. Kurangilah kecepatan. Tak sedang mengejar apapun itu. Beberapa hal justru baru terlihat saat engkau melangkah pelan. Senang terus hidup ini ya tak mungkin. Jatuh dan sedih terus, tak mungkin pula. Sang Maha Pasti tak seamatir itu menentukan plot hidup seseorang. Sebuah keputusan buruk, di hari yang tak kalah buruk, boleh jadi adalah pembuka dari sebuah cerita hebat. Jika ada temanmu yang tampak tak bijaksana, belum dewasa dengan jalan hidupnya, tak apa. Tak perlu memaksakan. Dewasa itu tidak sepetik jari. Kamu juga pernah merasakannya bukan? Atau bahkan masih. Apa kamu lupa, kemarin baru saja mengambil satu keputusan tak tepat? Apa kamu sadar, barusan menghayal satu hal yang mengada-ada? Apa kamu tak takut, jika sebentar lagi kamu akan melakukan kesalahan, atau hal memalukan yang rasanya mustahil dilakukan orang dewasa? Saat kau sudah kebas dengan kegagalan, saat itulah apa yang kau cari selama ini mulai tumbuh. Ini bukan rumus motivator. Gagal ibarat akar, dia tumbuh ke bawah dan terus menguat. Ketika sudah tiba saatnya, ia baru tumbuh ke atas. Setinggi apapun kelak tumbuhnya, tak akan goyah karena akar kegagalan itu sudah begitu mencengkeram. Boleh saja ada 1000 orang yang tak percaya pada impianmu. Tapi pastikan dari 1000 orang itu, dirimu sendiri bukan salah satunya. Pernah mendengar ini? Jangan menari di genderang perang yang ditabuh orang lain. Ini pepatah lama. Orang tua sering mengingatkan kita untuk tak mudah terpancing dan hindarilah keinginan untuk selalu ingin ikut campur. Jika hidupmu tak seru, berhentilah membicarakan orang melulu. Cari dan pelajarilah sesuatu yang baru. Terima tantangan, telusuri rintangan. Jas sesuatu yang bermakna, hingga kesasar kalau perlu. Karena, tersesat di jalan yang benar, lebih baik daripada melaju mulus di jalan yang salah. Berupaya keras untuk memperbaiki seseorang, justru takkan membawamu kemana-mana. Ingin berubah itu dimulai lewat panggilan dari dalam hati. Kalau sudah ada, baru faktor luar ikut menentukan. Betul jika berteman dengan tukang parfum akan membuatmu wangi. Tapi jika jiwa di dalamnya tetap maling, ya toko parfummu akan digondol juga. Pertama, mimpi itu mati saat kau berusia 25. Kedua, saat kau mati usia berapapun, mimpi itu sudah jadi nyata dan hidup selamanya. Pilih saja. Pernahkah engkau ingin marah pada sesuatu, lalu tak mampu menyatakannya, yang berujung engkau malah marah pada diri sendiri? Motivator bilang alirkan marahmu pada hal positif. Namun omongan motivator tak selamanya laris. Air jernih tak bisa lewat jika saluran tersumbat kotoran. Kotorannya harus dikeluarkan. Hanya saja, pastikan marahmu dengan cara yang tepat, lalu dibuang di tempat yang semestinya.
Banyak orang marah tak tahu cara, tak tahu tempat, tak tahu waktu. Marahnya berujung hancur untuk dirinya sendiri. Mengatur prasangka. Boleh saja mengira-ngira, asal tetap bertakar logika. Tak mampu mengatur prasangka, mempersulit datangnya bahagia. Berhentilah mengatakan orang lain berpikiran tertutup, kalau kita sendiri tak mampu mengambil sesuatu dari sudut pandang orang lain yang berbeda. Justru malah mempertontonkan dengan amat terang benderang betapa tertutupnya pikiran kita. Pakar segala. Jika ada yang tampak paham banyak hal, belum tentu ia betul-betul pandai. Semua hal dibahasnya, semua hal dibicarakan. Tadi ia heboh membahas A dengan teori-teorinya, sebentar kemudian bahas B, C, D dengan teori lain pula. Dari A Z kembali lagi ke A, berbusa mulutnya membahas semua. Ia pakar segala. Orang yang betul-betul berilmu itu, tahu kapan harus bicara. Orang betul-betul berilmu itu, justru senang banyak mendengar ilmu lain. Saat seisi dunia melawanmu, lalu ada satu yang tetap berdiri, ikut meyakinkan dan memperjuangkan, saat itulah dunia sesungguhnya hadir untukmu. Jika hari ini engkau terhenti, coba lihat dan tanyakan. Apa kira-kira yang membuat langkahmu berhenti? Carilah, takkan kau temukan. Karena memang tak ada yang betul-betul bisa membuatmu berhenti selain dirimu. Dalam hidup seseorang, kita semua pernah menjadi figuran. Cukup ada hanya untuk pelengkap. Tak ada juga tak masalah. Belum selesai satu adegan, langsung terlupakan, berganti dengan figuran lainnya. Jangan sedih. Boleh jadi sebuah film sedang disiapkan untuk kita menjadi pameran utamanya. Beberapa hal mungkin harus kita lepaskan untuk memberi ruang pada hal yang akan datang. Di sana, ada sesuatu yang menunggu untuk kau perjuangkan. Di sana, mungkin kau akan lebih dari sekadar pemenang. Saat kita salah, diam dan mengakui adalah cara yang benar. Jika malah ngotot dan bersikeras kita tak salah, ini akan memberikan tontonan gratis pada orang lain bahwa betapa tidak pintarnya kita. Diamlah, terimalah. Itulah cara yang benar saat kita salah. Saat kita salah, diam dan mengakui adalah cara yang benar. Jika malah ngotot dan bersikeras kita tak salah, ini akan memberikan tontonan gratis pada orang lain bahwa betapa tidak pintarnya kita. Diamlah, terimalah. Itulah cara yang benar saat kita salah. Memamerkan besaran gajimu bisa jadi pertanda kalau kamu belum layak mendapatkan angka sebanyak itu. Kan malu kalau seandainya ada yang punya lebih besar, tak pernah memamerkan. Kalau gatal mau kasih tahu juga, cukup pada keluarga inti saja. Tak usah satu angkatan tahu, apalagi satu kampus atau bahkan satu planet. Mengeluh belum punya gadget terbaru, belum pergi ke tempat wisata teranyar, belum dapat pacar, belum ini itu. Tapi ingatlah di luar sana ada yang belum makan dari kemarin. Bahkan untuk mengeluh saja mereka tak sempat. Ya sebetulnya boleh saja mengeluh. Itu manusiawi. Hanya saja, jangan berlebihan. Beberapa hal tersisih. Beberapa terpilih. Jangan sedih, hidup bukan hitam dan putih. Kini kau letih dan tertindih. Besok sesuatu mungkin akan kau raih. Satu yang pasti, Sang Maha Pasti tak pernah pilih kasih. Saat kita menilai seseorang lebih rendah, ini waktu yang tepat untuk mengevaluasi diri. Jika satu ketika kita jatuh dan rendah pula, akankah orang itu ikut merendahkan kita? Kalau tidak, urungkanlah niat. Kalau iya, biarkan saja, itu hanya pendapat belaka. Kalau kita marah, ini justru mengonfirmasi apa yang ia ucapkan. Jeritan kecil. Dalam hati kita, selalu ada satu jeritan kecil. Ia memanggil-manggil untuk diwujudkan. Ia akan terus menjerit, hingga entah kapan, mungkin hingga hari terakhir hidup kita. Jeritan itu bisa kita ubah menjadi nyanyian nan indah. Dengan cara bersungguh-sungguh mewujudkannya. Benarlah adanya jika hati bisa tumbuh hingga seluas 7 lautan. Jika sering menyakiti hati seseorang, jangan harap kita membuatnya kalah, justru malah memperbesar wadah. Kelak, racun receh sepertimu justru akan tenggelam tak bersisa. Waktu kecil kita pernah iseng melihat dengan teropong dari sisi berlawanan. Objek yang kita lihat justru tampak jadi kecil sekali. Meremehkan seseorang yang punya mimpi, sama seperti teropong ini. Kita diberikan imajinasi bahwa impian orang itu kecil, tapi lihatlah dari sudut pandangnya, tampak besar sekali. Kelak,
Saat ia berhasil mewujudkan dan meneropongmu dari kejauhan, alih-alih kau tampak besar, kau tetap saja tampak mungil. Ketika kita menyimpulkan seseorang belum dewasa, dari cara ia menyikapi masalah, boleh jadi memang ia belum dewasa. Namun jika sering betul kita menilai orang-orang belum dewasa, boleh jadi kitalah yang masih kanak-kanak. Tiap orang punya masalahnya sendiri. Jika kita berharap mereka semua bisa menyelesaikan masalahnya dengan rumus kita, artinya kitalah yang belum siap dewasa. Minggir dulu sana. Pahamlah, menjadi dewasa bukan berarti juga menerima bahwa dunia tak berjalan sesuai rumus kita. Orang yang percaya sepenuhnya, pada akhirnya akan mendapat ganjaran yang juga penuh bahkan lebih. Yang percaya separuh-separuh, ya jangan menyesal jika kelak tak dapat sesuai harapan. Jika kecewa, jangan menyalah-nyalahkan orang yang kita beri kepercayaan. Tanyakanlah pada diri sendiri, sudah benar belum kita memilih untuk percaya? Sudah penuhkah kepercayaan kita padanya? Bias sebuah nasihat. Nasihat itu seperti vitamin, menyehatkan dan memperkuat kita. Namun jika berlebihan kita menggunakannya, tahu kan seperti apa akhirnya? Berlebihan dalam menerima atau menerima nasihat, justru akan menimbulkan bias. Atlet kelebihan vitamin dan suplemen, justru ia akan didiskualifikasi dari pertarungan. Dalam jangka panjang pun akan membahayakan kesehatan. Seorang pemimpin kalau terlalu banyak menunggu masukan dari kanan kiri, akan lama mengambil kebijakan. Berikanlah dan terimalah nasihat sesuai porsi. Apa yang kita lakukan, ada saja yang tak suka. Berbuat kebaikan, ada yang nyinyir. Mencoba memberi masukan, ada yang marah. Memberi perhatian, dibilang menjilat. Kita juga pernah begitu. Curiga pada orang yang baik tanpa sebab. Tidak terima atas saran yang kita kira tak mendasar. Merasa seseorang itu perlu untuk tak disukai orang lain. Pada akhirnya kita sadar, entah kitanya yang racun, atau lingkungan kita. Jika lingkungan, maka tinggalkan. Jika kitanya, engkau sendiri yang tahu obatnya kawan. Ada yang matanya mampu melihat jauh, namun kakinya tak juga bergerak barang sejengkal. Ada yang bisa berlari tak kenal lelah, tapi tak tahu apa yang dituju. Ada pula yang berlari dan tahu tempat yang ingin ia gapai. Terserah mau jadi yang mana. Sang Maha Pasti selalu penuh misteri. Ia selalu memberikan apa yang dibisikkan pada langit. Namun cara dan waktunya memang tak jarang di luar logika. Ada orang yang berhasil, namun masih amatir dalam mengolah keberhasilan. Terlena, tidak hanya sesaat namun lama sekali. Terlena akan kesuksesannya yang sekali itu. Ia lupa dunia terus melahirkan keberhasilan lainnya. Ada yang belum juga berhasil, tapi sudah membangun mental profesional sejak ia belum berhasil. Kelak, saat berhasil, puja-puji tak melenakannya. Kritikan dan celaan tak menghempaskannya. Jauh adalah jarak yang bisa ditempuh oleh waktu dan peluh. Kita tak tahu apa yang disimpan masa depan untuk seseorang, jangan pernah meremehkan siapapun. Ini memang betul. Lalu bagaimana jika kita adalah seseorang itu? Tidak serta-merta, saat masa depan kita membaik, artinya kita boleh memburuk-burukan orang yang dulu juga pernah meremehkan kita. Kalau kita ikut mengatakan hal tidak baik tentangnya, apalagi saat kita sudah sukses, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Lanjut terus. Berhenti dulu. Istirahatlah sebentar. Tak perlu tunggulah dan sakit, tak perlu tunggu runtuh dan habis. Memang betul kita tak boleh melanggar hak impian kita untuk bisa hidup. Namun ingat juga, di sebelah hak, ia punya saudara kembar bernama kewajiban. Kembar tapi tak sama. Matematika dunia sesulit apapun, bisa ditemukan rumus dan pemecahannya. Matematika langit, lebih sering tak masuk akal. Rumus kali bagi tambah kurang, kerap tak berlaku. Boleh percaya, boleh tidak.